Baiklah, Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Saya akan sampaikan khotbah pada minggu ini. Sebelumnya saya harap Bapak Ibu Saudara berkenan mensubscribe dan men-share link ini. Saya akan bacakan khotbah pada hari Minggu ini sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai 17. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang diam di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selain hari raya Yom Kippur, hari raya perdamaian, ada juga 3 hari raya yang lain yang besar yang harus dirayakan oleh orang Israel. Dan itulah yang disebutkan dalam kitab Ulangan pasal 16 ini. Hari raya yang pertama, itulah hari raya Paskah atau Pesah. Biasa juga disebut Exodus. Sekitar 3.500 tahun yang lalu, Tuhan menunjukkan kuasanya membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Minimal 2,5 juta jiwa orang Israel keluar dari perhambaan menuju kepada kebebasan, menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Oleh Musa, tanah Kanaan itu dia sebutkan sumber susu dan madu. Jauh sebelumnya nenek moyangnya Abraham meyakini tanah Kanaan itu adalah taman Firdaus. Tangan Tuhan yang kuat membelah Laut Merah, dan seluruh pasukan Firaun mati tenggelam. Tetapi semua orang Israel selamat karena Tuhan menyertai mereka. Itulah yang mereka rayakan lamanya 7 hari. Kebebasan dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Pesta yang mereka rayakan yang kedua, itulah yang disebut dengan pesta Shavuot. Shavuot itu adalah 7 pekan. Lalu pada hari yang ke-50, mereka akan merayakannya 2 hari berturut-turut, mensyukuri berkat Tuhan atas sawah dan gandum panen yang melimpah. Tuhan memelihara mereka. Dan pesta yang ketiga, itulah khotbah kita pada hari ini. Disebutkan pesta Sukkot, pesta Pondok Daun. Biasa juga disebut dengan tabernakel, karena mereka membangun tenda-tenda dengan 3 lapis dinding, tetapi atapnya terbuat dari ranting-ranting pohon palem dan daun-daunan.
Mereka akan meninggalkan rumah masing-masing dan tinggal di tenda-tenda itu selama 4 hari. Dan mereka menyalakan 4 buah obor di tenda masing-masing. Peristiwa ini untuk mengingatkan mereka, supaya mereka ingat masa lalunya, bahwa mereka nenek moyangnya adalah para pengendara wanderer yang mengembara minimal 40 tahun lamanya di gurun pasir dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Supaya mereka ingat bagaimana Tuhan menyertai mereka dalam pengembaraannya dan tiba di tanah Kanaan dengan aman dan selamat. Mereka menguasai tanah, lalu mengolahnya, lalu Tuhan memberikan hasilnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selama 7 hari mereka merayakan, dan ada pengakuan mistis ketika mereka tidur dan berdiam di dalam tenda-tenda itu. Mereka akan melihat langit, bulan purnama, dan bintang-bintang gemerlapan. Mereka yakin bahwa malam itu akan datang 7 orang tamu mistis. Yang pertama Abraham, yang kedua Ishak, yang ketiga Yakub, yang keempat adalah juga Yusuf, yang kelima yaitu juga Musa, yang keenam Harun, dan orang-orang yang mereka percayai sebagai kakek moyangnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam pesta Pondok Daun itu mereka merayakan berkat Tuhan yang besar atas hasil kebun anggurnya, pemerahannya, tempat-tempat lembungnya, dan hasil-hasilnya harus mereka berikan kepada hambanya laki-laki, hambanya perempuan, orang Levi, orang asing, yatim, dan janda yang tinggal di tempatnya. Dengan kata lain, pesta raya Pondok Daun itu adalah pesta sukacita. Fokus perayaan itu adalah Tuhan. Dengan demikian, dalam pesta Pondok Daun ini, Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan memelihara mereka. Sama seperti di padang gurun 40 tahun lamanya, Tuhan memberikan manna, tidak ada henti-hentinya. Dan Tuhan tidak pernah menghitung berkat-berkatnya kepada Tuhan. Demikian juga sesudah mereka sampai di tanah Kanaan, Tuhan memberikan hujan, musim yang tepat. Itu sebabnya pesta Pondok Daun ini mereka berdoa kepada Tuhan. Sebab sesudah pesta raya Pondok Daun ini akan tiba musim dingin, di mana hujan sangat dibutuhkan untuk mengairi ladang, sawah, dan kebun mereka. Kalau Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, doa Bapa kami, salah satu permintaan di sana kita meminta kepada Tuhan, berilah kami makanan pada hari ini, daily bread. Bukan hanya untuk 2 hari, bukan hanya untuk seminggu, setahun, tapi kita memohon kepada Tuhan pada hari ini, dan Tuhan menjamin Tuhan akan memberikan kebutuhan kita, makanan kita pada hari ini. Sama seperti manna itu, tidak perlu dikumpulkan banyak-banyak. Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita meminta apa yang kita butuhkan hari ini. Besok hari kita juga meminta apa yang kita butuhkan dari Dia. Dan Tuhan menjamin memelihara kita karena Tuhan mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam pesta raya Pondok Daun itu, bangsa itu diingatkan kalau mereka pergi ke bait Allah yang ditunjukkan dan ditempatkan Tuhan Allah Yahweh bagi mereka, salah satu syarat mereka harus membawa
persembahan kepada Tuhan. Sekadar persembahan kepada Tuhan. Dengan catatan ukuran persembahan itu sesuai dengan berkat yang telah Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu. Dengan kata lain, memberikan persembahan kepada Tuhan bukan supaya Tuhan memberikan berkat, tetapi karena Tuhan sudah memberikan berkat, keselamatan, kebebasan, tanah Kanaan, kehidupan sehari-hari, makanan dan minuman, kebutuhan sandang pangan, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Itulah sebabnya Tuhan meminta supaya umat Israel itu datang beribadah kepadanya, memuji Tuhan, mengakui Tuhanlah segala-galanya. Tuhanlah yang memberikan kebebasan dan Tuhanlah yang menjamin keselamatan mereka sekaligus memelihara mereka. Ada ungkapan orang-orang penyembah berhala, mereka memberikan persembahan supaya mereka diberkati. Itu namanya do'ud des. Tetapi orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, memberikan persembahan kepada Tuhan karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Des ut do. Itulah motif kita. Datang beribadah kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa, tetapi kita datang dengan ucapan syukur kita sesuai kemampuan kita, sesuai dengan pemberian Tuhan bagi kita. Dengan kata lain, persembahan itu adalah persembahan dari hati, ucapan syukur, sukarela. Dan semua pesta perayaan yang disebutkan di sana tadi, fokus utamanya ialah Tuhan Allah. Bukan orang Israel, bukan para pemimpin dan pejuang mereka, tapi Tuhanlah yang memelihara mereka. Dengan kata lain, berapapun pesta raya yang dirayakan oleh orang Israel, tujuannya, fokusnya ialah ketergantungan kepada Tuhan. Bahwa orang Israel bergantung penuh kepada Tuhan. Demikian juga kita orang Kristen. Yesus ditanya oleh orang Farisi, manakah hukum yang terutama? Dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, your heart, dengan segenap jiwamu, your soul, tusuke, dengan segenap akal budimu, your mind. Yesus bukan mau menyatakan trikotomi, tapi Yesus mau menyatakan bahwa mengasihi Tuhan itu adalah totalitas, ketergantungan mutlak kepada Tuhan. Kita mengasihi Dia, karena kita mengasihi Dia secara total, maka kita menyerahkan hidup kita ke tangan Dia. Dalam ayat 38 Yesus mengatakan, dan hukum yang kedua tidak kalah tarafnya. Yesus berkata, kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Menyembah Tuhan, beribadah kepadanya, kemudian menyerahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Tujuan dari seluruhnya itu adalah bukti dari ketergantungan kita kepada Tuhan, bahwa tanpa Dia kita tidak mempunyai apa-apa. Tanpa Dia kita tidak akan dapat meraih apapun. Tetapi oleh karena Dia, tanam-tanaman kita, sawah ladang kita, segala usaha kita, Tuhan memberkati. Dengan pertolongan Dia, musuh kita yang besar dapat kita kalahkan. Dan dengan demikian kita mensyukurinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah hidup kita menjadi hidup yang bergantung penuh kepada Tuhan. Ada satu karya patung yang terbuat dari perunggu. Namanya karya itu adalah Sculpture Rattles Trust. Patung
yang terbuat dari perunggu, kepercayaan yang kejam. Apa maksudnya? Patung ini adalah karya dari Doug Merkey, orang Amerika, yang kelak kemudian dia menjadi seorang penginjil, pemberita Injil. Patung itu menggambarkan seorang laki-laki, bertelanjang. Patung yang sangat kuat dan kokoh. Tapi anehnya, laki-laki dalam patung itu justru memegang erat sebuah salib yang besar, yang kasar, yang terbuat dari pohon kenari. Maksudnya ialah, sekuat apapun manusia seperti perunggu, tapi justru dia bergantung kepada Injil, kepada Kristus, kepada salib itu. Dan dia tidak mau melepaskannya. Dan sehebat apapun manusia di bumi ini, manusia itu sebenarnya hina, sebenarnya berdosa. Itu yang digambarkan dengan laki-laki yang telanjang itu, yang memegang erat salib itu. Tujuannya, hiduplah bergantung kepada Tuhan. Sama seperti ketika orang Israel dikumpulkan oleh Yosua sesudah sampai di tanah Kanaan. Itulah yang disebut dengan perjanjian Sikem. Yosua bertanya, apakah kamu akan menyembah Tuhan Allahmu, atau kamu akan menyembah berhala seperti yang dilakukan kakek moyangmu di tanah Mesir, atau kamu akan menyembah berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Kanani yang telah kamu taklukkan itu? Lalu bangsa itu mengatakan, kami akan menyembah Tuhan Allah. Dalam pasal 23 ayat 8, Yosua berkata, tetapi kamu harus terpaut kepada Tuhan Allahmu, sama seperti yang telah kamu lakukan sampai sekarang ini. Terpaut artinya bersatu. Bersatu artinya setia. Dalam terjemahan King James disebut di sana to cleave, artinya membelah diri, menyatukan diri dengan Bapa di sorga. Dengan demikianlah Tuhan akan menyertai kita. Dalam ayat 10 dikatakan, Allah mengatakan, dengan satu orang kamu dapat mengalahkan 1000 orang, sebab sesungguhnya bukan kamu yang berperang, tetapi akulah yang berperang bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengan Tuhan Bapa kita di sorga, dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mampu menghadapi tantangan seberat dan sebesar apapun. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Amin.